Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah pemikiran di mana rencana pemerintah untuk membuat sebuah ibu kota baru yang ternyata pada saat ini atau hari ini pemerintah melalui DPR sudah memutuskan dari rencana undang-undang untuk ibu kota negara yang baru ini menjadi benar-benar diundang-undangkan, sehingga ke depan pemerintah akan merealisasikan ibu kota tersebut dengan berbagai pertimbangan yang tentunya harus matang dari aspek sosiologi, geografis hingga aspek ekonominya. Namun pertanyaan mendasar yang ada pada masyarakat kita adalah apakah iya rencana itu akan terrealisasi, dari mana sumber dananya, apakah tidak mengganggu stabilitas ekonomi politik yang ada saat ini, dan seterusnya, sehingga masyarakat juga bingung untuk memahami konsep pemerintah tersebut, sementara dalam setiap hari perspektif pro kontra dari akan dibangunnya ibu kota baru ini terus menjadi konsumsi publik, terutama di media-media sosial. Yang parahnya lagi, hampir informasi tersebut tidak diperkuat oleh data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tapi semuanya hampir berdasarkan persepsi dan opini. Sehingga pada kesempatan kali ini pun saya mencoba berbagi tentang opini saya melalui pendekatan analogi bahwa ketika sebuah negara itu terbentuk, itu tidak jauh beda dengan bagaimana sebuah rumah tangga terbangun, di mana eksekutif itu adalah mereka yang bertugas diberikan kepercayaan oleh masyarakat, oleh rakyat itu untuk mengatur semua aktivitas kehidupan berikut memenuhi segala kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi kalau dalam keluarga, eksekutif itu tidak jauh beda dengan seorang ayah atau seorang bapak sebagai kepala rumah tangga yang bertugas untuk mengatur bagaimana rumah tangga itu bisa terrealisasi kehidupannya dengan baik, terjadi keharmonisan antara orang tua dan anak dan seterusnya. Sehingga tugas utama orang tua atau seorang bapak adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika pemerintah kita misalnya sudah berusaha dengan berbagai macam cara, dengan meningkatkan pajak, membuat regulasi bagaimana pemerintah ini mendapatkan sumber dana di luar pajak pun, itu juga dengan cara hutang misalnya, itu tidak lain, tidak bukan bahwa tujuannya adalah bagaimana kehidupan keluarga ini bisa tetap harmonis dan terjaga kestabilitasannya. Bagaimana dengan legislatif? Legislatif itu adalah yang mengatur keuangan rumah tangga. Itu tidak jauh bedanya dengan seorang ibu, di mana seorang ibu harus benar-benar mempertimbangkan berapa dana yang diberikan oleh sang ayah kepadanya untuk kemudian digunakan sebaik-baiknya demi terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Sementara seorang anak ini yang hanya menerima apa yang diperoleh oleh ayah yang kemudian diatur dengan sebaik-baiknya oleh seorang ibu, itu ibaratnya adalah rakyat yang hanya menerima kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh keluarga, oleh kepala rumah tangga ini, sehingga apapun posisinya yang namanya rakyat itu adalah sebagai objek yang apapun yang terjadi dia harus mau dan mampu menerima. Oleh karenanya, sehat tidaknya seorang anak, baik buruknya seorang anak, kualitas kesehatannya, intelektualitasnya itu sangat tergantung kepada bagaimana si bapak bekerja dengan baik dan bagaimana si ibu ini mengatur keuangan keluarga juga dengan baik. Ketika misalnya seorang kepala negara memiliki sebuah mimpi yang cukup besar, seperti yang terjadi di bangsa kita ini untuk memindahkan ibu kota negara ini, dengan konstruksi bangunan yang cukup luar biasa menarik, mungkin dalam tanda kutip mewah dan megah, itu tentu saja ada sumber dana yang sudah dipersiapkan oleh bapak ini, yang boleh jadi si bapak tidak bercerita kepada si ibu. Nah, tinggal tergantung apakah si ibu ini
cerdas, bisa membaca sebenarnya perilaku si bapak itu seperti apa. Itulah yang terjadi di birokrasi kita, bahwa ketika eksekutif mengajukan usulan tersebut, maka legislatif mencoba mempertimbangkannya, dan ternyata dalam waktu 1 minggu sudah diketok palu, RUU menjadi undang-undang. Artinya dari mana sumber dananya ini? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah si ibu itu sebenarnya tahu bahwa si bapak ini pekerja keras, punya sumber dana lain yang tidak dibilang, dan anaknya juga tidak tahu. Atau mungkin ibu ini melihat si bapak ini karena keras kepala, ya udahlah apa yang dia maui dia ikuti. Sehingga muncullah berbagai persepsi bahwa misalnya si bapak itu ada pekerjaan di luar rumah, ya, atau kalau negara itu ada kepala negara itu ada komitmen dengan pihak-pihak tertentu yang memang siap untuk membiayai dana itu. Tapi boleh jadi juga si bapak ini sebenarnya selalu ketemu dengan orang-orang yang memberikan janji manis, ya kan? Mimpi di siang bolong misalnya, dengan ketemu. Kalau dalam dunia Jawa itu sering kita temui bahwa ada orang-orang yang mengaku punya dana besar misalnya, kemudian dan siap dana itu dicairkan untuk kegiatan pembangunan. Nah, boleh jadi si bapak ini juga punya dasar itu sehingga dia memberanikan diri. Misalnya ada orang yang mengaku punya dana yang cukup besar, itu yang sejak tahun kemerdekaan negara kita ini dana itu ada dan otoritasnya ada, dan dijanjikan bahwa dana itu akan bisa dicairkan ketika memang untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan amanah dari si pemilik dana itu. Entah itu dana dari kerajaan, dana dari kepemimpinan Soekarno dan seterusnya misalnya. Nah, kemungkinannya adalah satu, ketika yang diandalkan oleh bapak ini untuk membangun sebuah bangunan yang megah, atau oleh eksekutif ini akan membangun sebuah atau memindahkan ibu kota baru dengan dasar dana yang dijanjikan ini, atau dalam tanda kutip adalah dana yang belum jelas juntrungannya, sumbernya bisa monetize atau tidak, bisa dicairkan atau tidak, ini tentu saja akan berdampak kepada sang anak. Karena apa? Ketika proyek ini melibatkan pihak ketiga atau keempat misalnya, maka pertanggungjawaban seorang bapak itu sudah akan tidak hanya berdampak atau berimplikasi pada dirinya, tapi juga akan berdampak kepada istri dan anak. Itulah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh mereka-mereka yang meragukan sumber dana ini dari mana. Dan pemerintah sampai saat ini masih dianggap belum transparan dengan kebutuhan dana yang cukup besar tersebut. Sementara ada kebutuhan mendasar dari rumah tangga itu seperti kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan seterusnya yang belum tuntas saat ini. Jadi ibarat sebuah keluarga di mana si bapak ini akan membangun sebuah rumah baru yang cukup megah, sementara kondisi anaknya masih kurang gizi. Dapur juga kadang ngebul, kadang tidak. Nah, inilah yang membuat dilematis dan menjadi pro kontra dari niat pemerintah untuk memindahkan ibu kota ini dengan kondisi existing saat ini, yang sebenarnya kalau memang dana itu ada, itu lebih pas untuk dialokasikan lebih kepada bagaimana anak ini tidak kekurangan gizi, bagaimana masyarakat di negeri kita ini secara pendidikan, kesehatan, pekerjaan itu bisa benar-benar terpenuhi. Karena apa? Karena dengan anak yang sehat itu akan memotivasi orang tua untuk lebih rasional lagi dalam bertindak, dalam berperilaku, dan dalam mengambil keputusan. Jadi teman-temanku yang berbahagia, ini tetap menjadi sebuah wacana yang mungkin kebenarannya nanti akan terbukti ketika program ini benar-benar terrealisasi atau dikerjakan. Apakah ibu kota baru ini benar-benar memberikan solusi kepada bangsa ini, atau justru menjadi masalah yang akibatnya atau resikonya juga menjadi tanggung jawab dari si anak yang tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan rakyat kita itu juga cerdas, sehingga anak ini tidak tinggal diam. Kemudian legislatifnya juga demikian kritis, sebagaimana seorang istri terhadap suami. Dia kritis menanyakan
benar-benar apakah yang diomongin oleh seorang ayah ini bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apapun langkah atau keputusan yang diambil atas nama keluarga besar, atas nama bangsa Indonesia, itu semuanya benar-benar bermanfaat, baik itu jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Ada legacy yang mungkin ingin ditinggalkan oleh seorang ayah ini, ya, yang nanti akan dikenang terus sepanjang masa. Tapi jangan sampai legacy yang ingin dibangun ini justru merupakan sebuah kekonyolan yang tanpa dasar, tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, yang justru akan membuat nama baik si bapak ini juga jelek di mata anak dan istri dan juga masyarakat. Oke, silakan teman-teman, selama kebijakan ini terus bergulir, selama kita juga dengan cara yang santun menyampaikan opini kita, itu saya kira sah-sah saja, sehingga opini ini paling tidak bisa menjadi bagian dari bentuk seorang anak atau kita sebagai rakyat untuk terus tetap bersuara, untuk ikut bersuara, karena ini langsung atau tidak juga menyangkut masa depan kita. Jadi kalau bangsa kita ini akan membuat sebuah perubahan, maka seluruh komponen dari bangsa ini harus berpartisipasi. Tapi ketika bangsa ini akan menuju kepada sebuah kehancuran, maka seluruh komponen bangsa pun juga harus mengantisipasi, bertindak, mencegah, dan kalau bisa dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang dibenarkan. Saya kira itu. Selamat beropini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.